Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan proses model CMMI. Jadi apa itu CMMI? CMMI adalah sebuah framework atau model yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute atau CIE di Carnegie Mellon University. Jadi model ini menyediakan seperangkat praktik terbaik yang membantu organisasi meningkatkan proses pengembangan dan pemeliharaan produk serta layanan mereka. Jadi, awal mula CMMI berawal pada pertengahan 1980-an ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DoD menghadapi masalah serius dengan proyek-proyek perangkat lunak mereka. Banyak proyek yang mengalami penggagakan biaya yang signifikan, keterlambatan jadwal yang parah, kualitas yang buruk, dan tingkat kegagalan proyek yang tinggi. Tujuan utama dari CMMI adalah meningkatkan prediktabilitas dan membantu organisasi menciptakan hasil yang lebih dapat diprediksi melalui proses yang terdefinisi dengan baik dan dapat diukur. Yang kedua, pengurangan biaya dan risiko. Jadi dengan mengoptimalkan proses, CMI membantu mengurangi biaya yang tidak perlu, kesalahan, dan risiko dalam siklus pengembangan. Yang ketiga, standarisasi proses. Jadi CMMI ini mendorong pendekatan yang konsisten dan terstruktur dalam pengembangan produk atau layanan di seluruh bagian organisasi. Model dan representasi CMMI. Di model CMMI terdapat dua, yaitu yang pertama model bertingkat atau stage. Ini dimana pendekatan bertahap organisasi naik level satu persatu. Yang kedua adalah model berkelanjutan atau continuous. Jadi di sini fokus pada peningkatan proses per area tertentu tanpa harus naik level secara keseluruhan. Di dalam proses area yang pertama terdapat project planning. Di sini merencanakan proyek dengan baik. Yang kedua adalah configuration management. Di sini kita mengelola perubahan dokumen dan produk. Yang ketiga ada measurement and analysis. Di sini kita mengukur dan menganalisis performa proses. Yang berikutnya adalah supplier agreement management. Di sini kita mengelola kontrak dengan pemasok. Yang terakhir adalah proses and product quality assurance, di mana kita menjamin kualitas proses dan produk. Di dalam komponen model CMMI, yang pertama adalah goals, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Kedua adalah practice, yaitu langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ketiga adalah generic goals dan generic practice. Ini tujuannya dan praktik umum yang berlaku di semua proses. Level kematangan CMMI terdapat 5 level. Level pertama di mana tidak ada prosedur standar yang terdokumentasi. Keberhasilan bergantung pada kompetensi dan heroisme individu. Proses tidak dapat diprediksi dan tidak stabil. Sering terjadi krisis dan firefighting dalam penyelesaian proyek, dan sulit mengulang keberhasilan sebelumnya. Level kedua dari CMMI di mana proses sudah didokumentasikan dan dapat diulang, kebijakan yang jelas untuk mengelola proyek, komitmen didokumentasi dan dikontrol, perencanaan dan pengelolaan proyek berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengelolaan konfigurasi dan persyaratan sudah ditetapkan atau sudah diterapkan. Level kematangan level 3 di mana standar, proses, dan prosedur sudah dijalankan dengan baik. Proses disesuaikan dari seperangkat proses standar organisasi. Aktivitas proaktif, bukan reaktif. Proyek menggunakan standar yang telah disetujui dan diadaptasi, dan fokus pada konsistensi di seluruh organisasi.
Level keempat, di mana data kinerja proses dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Pengukuran terperinci terhadap kualitas proses dan produk. Variasi proses dapat diidentifikasikan dan penyebabnya dipahami. Hasil proses dapat diprediksi dalam batas statistik. Pengambilan keputusan berdasarkan data konkret. Dan yang terakhir level 5, di mana inovasi dan peningkatan proses dilakukan secara terus-menerus. Identifikasi proaktif terhadap kelemahan dan penguatan proses. Analisis akar masalah dan pencegahan cacat. Penyebaran teknologi baru dan ide-ide inovatif. Optimasi berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Dan perubahan dikelola dengan mempertimbangkan dampak terhadap produktivitas. Manfaat dari implementasi CMMI yaitu: pertama, peningkatan kualitas produk; kedua, efisiensi produk; ketiga, pengurangan biaya; dan keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Kekurangan dari CMMI: pertama, kompleksitas. Model yang rumit dan membutuhkan investasi waktu yang signifikan untuk dipahami dan diterapkan dengan baik. Yang kedua, biaya yang tinggi. Implementasi dan sertifikasi CMMI memerlukan investasi besar dalam hal waktu, sumber daya, dan dana. Fokus berlebihan pada proses. Terkadang terlalu menekankan dokumentasi dan proses formal daripada hasil aktual atau inovasi. Dan yang terakhir, risiko birokrasi dapat menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang menghambat kreativitas dan kelincahan. Oke, dan ini adalah mind map dari CMMI. Yang pertama level 1 inisial, yang kedua level 2 manage, yang ketiga level 3 define, keempat level 4 quantitatively manage, dan yang kelima level 5 optimizing. Oke, sekarang ke bagian kesimpulan. CMMI bukan sekedar framework manajemen. Ini adalah jalan transformasi organisasi menuju keunggulan proses. Dari akarnya dalam masalah nyata yang dihadapi Departemen Pertahanan AS. CMMI telah berkembang menjadi standar global untuk pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek yang berkualitas. Kelima level kematangannya menggambarkan perjalanan dari ketergantungan pada heroisme individual menuju budaya perbaikan berkelanjutan yang sistematis. Meskipun implementasinya memerlukan investasi signifikan, manfaat jangka panjangnya prediktibilitas yang lebih baik, efisiensi proses, dan peningkatan kepuasan pelanggan jauh melebihi tantangannya. Dalam dunia yang semakin kompetitif, adopsi CMMI tidak lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan bagi organisasi yang berkomitmen untuk keunggulan berkelanjutan.